Teman, ini saya akan bacakan dari koran Kompas tentang judulnya separuh lebih penduduk tak mampu makan bergizi. Nah, ini lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta orang atau 63% populasi ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Nah, ini di harian Kompas pada Jumat 9 Desember 2022. Jakarta, Kompas, tim jurnalisme dari data harian Kompas menghitung biaya yang perlu dikeluarkan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang atau sehat sebesar Rp22.126 per hari atau Rp663.791 per bulan. Harga tersebut berdasarkan standar komposisi gizi Healthy Diet Basket atau HDB yang juga digunakan oleh organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization atau FAO. Dengan biaya sebesar itu, ada 68% atau 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut. Hitungan lain yang digunakan dalam analisis ini adalah standar Bank Dunia yang menetapkan pengeluaran untuk bahan pangan maksimal 52% dari pengeluaran total keluarga. Untuk menentukan jumlah bahan pangan bergizi seimbang, analisis ini menggunakan aplikasi kalkulator biaya pangan yang dikembangkan oleh tim riset Food Price for Nutrition and Tufts University Amerika Serikat. Gizi seimbang berarti menu dengan porsi seimbang antara makanan pokok atau sumber karbohidrat, lauk pauk atau sumber protein dan lemak, sayuran dan buah, serta air minum. Jika menggunakan standar angka kecukupan gizi atau AKG Indonesia pada tahun 2014 yang dijadikan opsi pada aplikasi kalkulator biaya pangan Tufts University, proporsi jumlah warga Indonesia yang tidak mampu membeli pangan bergizi pun menyusut karena standar gizi yang lebih rendah. Lanjut ke halaman 15. Oke, jika mengacu standar gizi AKG pada tahun 2014, presentasi penduduk yang tidak mampu membeli pangan sehat turun dari 68% di versi HDB menjadi 57% populasi Indonesia atau 155 juta penduduk. Hasil analisis Kompas tidak jauh berbeda dari analisis FAO tahun 2021 yang menunjukkan bahwa ada 69,1% penduduk Indonesia yang tak mampu membeli pangan bergizi. Meski demikian, perlu diketahui FAO mencatat bahwa di Indonesia, proporsi warga yang tidak mampu membeli pangan bergizi saat ini mengalami perbaikan ketimbang 4 tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, proporsi penduduk yang tidak mampu membeli pangan bergizi mencapai 70,7%. Ada perbaikan pada tahun 2018, 68,9%, dan 2019, 67,3%. Namun, kembali meningkat menjadi 69,1% akibat pandemi COVID-19. Laporan FAO juga menunjukkan Indonesia memiliki harga pangan bergizi tertinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara apabila memperhitungkan daya beli masyarakatnya. Dengan memperhitungkan faktor paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP), harga pangan bergizi di Indonesia mencapai angka $4,47 Amerika Serikat, sekitar Rp69.000 per hari. Angka ini lebih tinggi ketimbang antara lain Thailand yang $4,3, Filipina yang $4,1 Amerika, Vietnam yang $4 Amerika Serikat, dan Malaysia $3,5 Amerika Serikat. Di NTT dan Maluku Utara, dengan membandingkan harga komoditas pangan yang dicatat BPS tahun 2021, ditemukan biaya pangan bergizi di seluruh Indonesia. Biaya tertinggi ditemukan di Maluku Utara yang mencapai Rp26.050 per hari atau Rp3.924, lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional sebesar Rp22.126. Biaya sebesar ini berdampak pada banyaknya populasi yang tak mampu membeli pangan bergizi. Dengan mengombinasikan data pengeluaran penduduk dari BPS, ada 80% jumlah penduduk Maluku Utara yang tidak mampu membeli pangan bergizi. Proporsi ini merupakan kedua tertinggi di seluruh Indonesia. Nusa Tenggara Timur memiliki proporsi warga tidak mampu membeli pangan bergizi yang paling tinggi. Angkanya 86% atau 4,8 juta dari 5,5 juta penduduknya.
Biaya pangan bergizi di NTT juga di atas rata-rata nasional dengan angka Rp23.126 per hari. Bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, konsumsi makanan dengan komposisi gizi seimbang adalah suatu kemewahan. Kepala Badan Pangan Arif Prasetyo saat ditemui pada Rabu 26 Oktober 2022 mengakui ada problem aksesibilitas dengan bergizi yang besar di Indonesia. Justru itu tantangan bagi kami di Badan Pangan Nasional, ujarnya. Arif menambahkan, untuk meningkatkan akses terhadap pangan bergizi, masyarakat tak harus membeli. Menurut dia, masyarakat bisa mulai dengan memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan. Rantai pasok. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan NTT Leki Predikoli menyadari bahwa kemiskinan menyebabkan warganya tidak mampu membeli pangan bergizi. Masalah ekonomi paling utama, banyak yang tidak punya untuk membeli pangan seimbang, kata Leki. Di Maluku Utara, selain fakta ekonomi, kondisi geografis menghambat warga mendapat bahan pangan bergizi dan murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Utara, Denny Chan, mengatakan keterjangkauan pangan di desa masih rendah karena pasar tidak tersebar merata di desa, hanya ada di ibu kota kabupaten. Hasil analisis Kompas menemukan harga di wilayah timur Indonesia cenderung lebih tinggi daripada di kota besar di Jawa dan Bali. Bahkan, jika dibandingkan dengan data harga komoditas tahun 2005, tidak ada pengurangan ketimpangan harga yang signifikan. Menggunakan data BPS tahun 2005, harga beras di sejumlah ibu kota provinsi di wilayah Indonesia bagian timur seperti di Papua dan Maluku lebih tinggi 10% ketimbang di Jawa dan Bali. Pada 2021, selisihnya justru meningkat menjadi 13% lebih mahal. Menurut Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Ajib Said Abdullah, disparitas harga yang besar untuk Jawa dan luar Jawa diakibatkan oleh sistem distribusi rantai pasok yang belum mapan. Rantai pasok yang tertata dengan baik akan dapat mengurangi dampak produksi pangan Indonesia yang tak merata di seluruh wilayah dan mengakibatkan harga berfluktuasi. Akses masyarakat terhadap komoditas pangan tentu pun menjadi tidak terbatas. Apakah kita mempunyai peta jalan rantai pasok pangan nasional? Tanpa itu, kami agak menyangsingkan. Kondisi ini bakal berubah, kata Said. Kesimpulannya adalah bahwa Indonesia kebanyakan tidak mampu untuk memenuhi pangan secara minimal, karena mereka tidak mampu dari harga yang minimal Rp22.000 per sekali makan, itu tidak bisa dicukupi per hari kebutuhan gizi masyarakat ya masih belum bisa memadai. Ya karena faktor apa? Bisa jadi karena faktor distribusi di NTT itu lebih mahal, di Maluku juga lebih mahal. Nah itu perlu disiasati dengan berbagai macam ketahanan pangan lokal yang ada di masyarakat sekitar. Seperti itu sih teman-teman. Ya, cukup.